Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, Alhamdulillah kembali kita bertemu pada pertemuan kali ini, kajian ilmu hadis bersama saya Hanif Fahmi LCMA. Kita akan membahas mengenai hadis aziz, ya, suatu istilah yang disebut dengan al-hadis al-aziz. Sebelumnya tentunya kita telah membahas mengenai al-hadis al-masyhur. Kita telah mengenal apa itu hadis masyhur, pengertiannya, ya, beberapa contohnya, ya, kemudian kualitas atau status dari hadis masyhur itu. Ya, kita sebutkan bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif sesuai dengan kriteria hadis dhaif yang ada atau hadis sahih yang ada. Ya, kriteria hadis sahih ada atau tidaknya itu akan menentukan kualitas status hadis masyhur itu bisa dijadikan argumen atau tidak, hujjah dalam beramal atau tidak bisa. Pada kali ini, ya, tadi saya sebutkan kita bahas mengenai al-hadis al-aziz. Aziz itu kan artinya, ya, bisa kalau berasal dari azza ya azu itu artinya kuat, hadis yang kuat, tapi itu secara etimologi. Atau bisa juga, ya, orang Arab ketika menyebutkan sesuatu ini aziz loh, ya, ini jarang, ya, jarang sekali, gitu. Jarang kita ketemui orang seperti itu. Orang seperti itu aziz. Ada satu ungkapan orang Arab yang menyatakan al-insafu aziz, kata orang Arab. Insaf itu jarang. Jarang kita menemui di fenomena kita keinsafan, ya. Aziz kata mereka, jarang. Itu secara etimologinya. Tapi secara istilahnya itu hadis yang mana diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang. Tidak kurang dari 2 orang. Tapi di sanadnya itu ada di satu angkatan, satu tobaqoh, hanya 2 orang yang meriwayatkan hadis itu. Misalnya saja, ya, dari Nabi hanya 2 orang yang meriwayatkan. Ada satu hadis Nabi, ya. Hadisnya indah ini, ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, hadis Nabi yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Di sini Nabi bercerita atau menginformasikan kepada kita bahwasanya kesempurnaan iman seseorang itu ditentukan dengan kecintaan dia kepada Rasulullah itu semana. Ini kan hadis sahih. Ini sahih Bukhari Muslim, ya. Tapi yang meriwayatkan dari Nabi itu hanya 2 orang. Nah, ini tentu tidak menjadikan lantas hadis ini bermasalah, kecuali kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Siapa 2 orang tersebut? Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Jadi kata Rasulullah tadi apa? Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, kedua orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada siapapun. Jadi jadikanlah di dalam diri kita itu sosok yang pertama kali kita cintai tentunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah. Jadi ketika kita mencintai kedua orang tua atau anak-anak atau siapapun yang kita cintai, yang cintanya itu tentunya halal, ya, pasangan, istri, atau seorang suami bagi seorang istri, atau siapapun, teman atau saudara, saudari, kerabat, siapapun. Landasannya itu, kenapa saya mencintai dia? Karena Allah dan Rasulnya. Kenapa saya cintai dia? Rasulullah perintah saya mencintai dia. Jadi cinta itu selain dia menjadi suatu yang natural, itu kan semua orang punya rasa. Itu kan rasa. Cinta itu kan rasa. Malu itu rasa. Cinta itu rasa. Takut itu rasa. Berharap itu rasa. Tapi rasa-rasa yang sifatnya natural ini bisa kita manage menjadi ibadah. Nah, jadi ketika mencintai landasannya apa? Allah perintahkan aku mencintai dia.
Jadi cintanya itu bagian dari agama dia. Jadi sehingga dia amalan itu terbuka luas, banyak jalan kebaikan. Ya, mencintai siapa yang dicintai karena Rasulullah perintahkan aku mencintai mereka. Itu hadisnya itu tuh seperti itu maknanya. Kualitas hadisnya jelas, ini Bukhari dan Muslim. Dan yang mau kita sampaikan di sini hadisnya secara istilah ilmu hadisnya, keilmuannya ini hadis aziz. Ya. Kenapa? Karena yang meriwayatkannya dari Rasulullah ada 2 orang. Jadi sebenarnya lebih baik daripada hadis innamal amalu binniyat. Ya. Yang meriwayatkannya dari Nabi itu, ya, berdasarkan status yang sahihnya hanya Umar bin Khattab. Tapi ini hadis 2, Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Dan ini masuk di seven, ya, topnya daripada kalau 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ada 7. Paling banyak itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah masuk meriwayatkan hadis ini. Dan ada Anas. Anas ini di kalangan sahabat muda, ya. Karena Rasulullah wafat, beliau masih muda, nggak sampai 30 tahun. Itulah Anas bin Malik, salah seorang juga termasuk di lingkaran top 7 dari para penghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dari keduanya itu baru juga diriwayatkan oleh masing-masing 2 orang, ya. Abu Hurairah, muridnya Anas, ya. Hadis ini sampaikan oleh Anas kedua muridnya. Siapa itu? Pertama Qatadah, yang kedua Abdul Aziz bin Suhaib. 2 juga tuh. Jadi di angkatan Anas 2, beliau dan Abu Hurairah. Di angkatan murid beliau juga 2 orang. Jadi muridnya 2. Ya. Kemudian dari Qatadah tadi, kan 2 tadi tuh. Jadi kalau kita mau buat pohonnya seperti itu. Anas, Abu Hurairah. Dari Anas ada Qatadah, ada Abdul Aziz. Dari Qatadah juga 2 orang. Ya, ada Syu'bah, ada Sa'id. Ya, ada Syu'bah, ada Sa'id. Dan dari Abdul Aziz, Bu Suhaib tadi ada Ismail, ada Abdul Warith. Jadi 2, kemudian 2 lagi, kemudian 2 dan 2. Baru setelah itu rame. Jadi kalau kita tengok ini pohon sanad ini, kita buat pohonnya, itu jumlah minimumnya adalah 2 orang. Jadi konsepnya kan seperti itu. Kita mau menentukan hadis ini masyhur atau aziz atau gharib berdasarkan jumlah periwayat paling sedikit di satu tobaqoh atau satu angkatan atau satu generasi. Ada yang tadi 4 orang kan? Di kalangan muridnya Anas itu udah 4 orang. Ya, karena Abu Hurairah juga punya murid juga, menyebarkan hadis juga ke beberapa muridnya. Tapi ketika kita simpulkan, kita lihat kelihatan sama kita bahwasanya yang menentukan kualitas atau status sanad ini adalah dari yang jumlah yang paling sedikit itu, yaitu di kalangan sahabatnya, muridnya Rasulullah, yaitu hanya Anas bin Malik dan Abu Hurairah yang melihatkan hadis ini. Maka hadis ini menjadi hadis yang aziz. Ya, jadi bukan aziz itu semuanya harus 2, enggak. Ya, 2 terus kedua, terus kedua, 2 terus sampai Imam Bukhari. Kalau ya seperti itu ya nggak ada. Ya, jarang. Ya. Tapi yang dimaksud aziz sama dengan masyhur adalah kita lihat paling sedikit berapa orang. Yang paling sedikit inilah yang menentukan status suatu sanad hadis tersebut. Ya, sebagaimana tadi contoh hadisnya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya dan semua orang. Nah, hukumnya bagaimana? Ya, statusnya dari segi sihahnya, akurasinya, valid atau tidaknya, ya tergantung kembali lagi kita kepada kriteria hadis sahih ada atau tidak. Ya, kalau di hadis yang kita contohkan tadi jelas, ya, karena itu riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada masalah di sanadnya masing-masing. Ya, tapi kalau kita ketemu contoh hadis aziz yang lain, ya, yang menentukan kuat atau tidaknya itu adalah terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat daripada hadis sahih yang ada. Wallahu alam, semoga bermanfaat.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.